wabarakatuh. Anna ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Ya'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin lazama khidmat syekhil imami Zainuddin Hujjatul Islami Abi Hamid ibn Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqal ulum wastakmala fadail dan nafsi thumma annahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi thumma qala inni qara'tu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Para jemaah, insyaallah kita akan memulai kajian kitab yang baru, yakni kitab yang disusun oleh seorang ulama Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, melanjuti kajian yang sudah kita hatamkan kemarin, yaitu Bidayatul Hidayah, dengan pengarang yang sama, ya, Bidayatul Hidayah, termasuk dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan insyaallah kita akan lanjutin ini dengan kitab Ayyuhal Balad. Untuk meraih keberkahannya, mudah-mudahan apa yang akan kita kaji ini jadi ilmu yang manfaat buat kita. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah khusus untuk pengarang kitab ini, yakni Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jalibah li kulli khair, dafi'ah li kulli shar, hasilah li kulli maqsud, mani'ah li kulli bala, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Mengawali pengarang ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya baca Bismillahnya berapa kali? 2 kali. Hah? 2 kali.
Bismillah yang pertama dari saya, mengawalinya dengan Bismillah. Bismillah yang kedua yang ada di dalam kita. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengawali susunan risalah ini dengan Bismillah. Yang pertama, karena memang ittiba' ala Rasul, ingin mengikuti perintah Rasul, tidak mengawali segala sesuatu dengan kecuali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk bisa mendapatkan kesunahan diawali dengan Bismillah. Yang kedua, supaya apa yang ditulis oleh beliau ini, risalah yang disusun oleh beliau, mempunyai nilai ibadah, supaya jadi ibadah, maka segala sesuatu yang diawali dengan Bismillah, insya Allah menjadi apa? Ibadah. Yang ketiga, bukan hanya sekedar ittiba' ala Rasul, mengikuti perintah Rasul, bukan hanya untuk bisa mendapatkan jadi ibadah, ini tulisan. Beliau pun mengharapkan mudah-mudahan dengan disebabkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang beliau tulis ini bisa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah serta mendapatkan keberkahan dari Allah. Sebab kata Nabi, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Kata Nabi, kullu amrin zibalin, setiap perkara-perkara yang baik, setiap urusan dan masalah yang baik, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali urusan itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akhta, maka dicabutlah keberkahan daripada urusan itu. Kalau nggak dibacain apa? Bismillah. Nah, beliau nggak mau. Bukan hanya sekedar ingin menjalankan sunnah Rasul, bukan hanya sekedar ingin menjadikan ini jadi ibadah, tapi beliau juga mengharapkan supaya ini menjadi cucuran rahmat dan barokah buat dia dan juga buat yang membaca. Makanya diawali dengan Bismillah. Sebab segala sesuatu perbuatan yang baik nih, kullu amrin zibalin, semua urusan yang baik, semua perkara-perkara yang baik, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta ay fahuwa abtar, dicabut itu keberkahannya. Jadi gak ada keberkahannya. Sebaik apapun pekerjaan itu, kalau tidak diawali dengan apa? Bismillah, maka tidak ada keberkahan di sini. Nah, beliau berharap itu. Bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dua sifat yang hampir bersamaan tapi berbeda makna dan tujuan. Ar-Rahman, ulama banyak mengartikan maha penyayang, maha pengasih. Jadi Allah itu adalah zat yang maha pengasih. Maksudnya untuk sifat kasihnya Allah, Allah tidak pernah pilih kasih. Siapapun dikasih. Karena sifat kasihnya Allah, setiap apapun semuanya pasti dikasih sama Allah. Dia mau baik ataupun jelek dikasih sama Allah. Dia mau orang yang beriman ataupun tidak yang beriman dikasih sama Allah. Dia mau sembahyang ataupun tidak sembahyang, ibadah ataupun tidak ibadah, semuanya pasti dikasih sama Allah. Makanya Ar-Rahman itu dikonsentrasikan kata ulama untuk urusan nikmat-nikmat dunia. Jadi kalau untuk nikmat dunia, Allah akan berikan itu semuanya. Allah akan kasih kepada siapapun dia. Jangan lagi sama orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun juga dia dikasih. Kalau nikmatnya
Nikmat apa? Dunia. Kalau nikmat dunia semua dikasih. Ya, jangan lagi manusia, binatang aja dikasih semua. Kalau nikmat dunia. Tapi Allah bukan hanya zat yang maha rahman, tapi Allah juga maha apa? Rahim. Nah, bedanya kalau maha rahim ini, maha penyayang ini, sayangnya Allah terbilang. Jadi tidak semua orang mendapatkan sayangnya Allah. Kalau kasih semuanya dikasih. Ya. Jadi orang yang dikasihi belum tentu disayang. Tapi orang yang disayang sudah pasti dikasih sama Allah. Ya, dikasih sama Allah. Nah, kata ulama, Ar-Rahman adalah untuk nikmat-nikmat kecil, yakni nikmat dunia. Kalau untuk urusan nikmat dunia semua dikasih sama Allah, diumbar tuh semuanya. Siapa aja boleh ambil, boleh ambil tuh nikmat-nikmat dunia, masya Allah. Yang nggak sembahyang dikasih nggak? Ini. Malah kadang-kadang banyak yang nggak sembahyang dikasihnya. Ya. Tapi kalau udah Ar-Rahim, ini bicaranya bukan nikmatul dunia, tapi nikmatul din, nikmatul hidayah, nikmat agama atau nikmat hidayah. Nah, nikmat hidayah ini Allah terbilang, nggak semua orang mendapatkan sayangnya Allah. Nggak semua. Nikmatul hidayah Allah hanya pilih buat orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang disayang oleh Allah. Masya Allah. Kalau nikmat apa? Hidayah. Kalau nikmat di dunia enggak. Yang dicintai sama Allah, yang enggak dicintai sama Allah dikasih enggak? Dikasih. Tapi kalau nikmatul hidayah, nikmat agama enggak. Allah hanya berikan orang-orang tertentu pilihan. Ya, pilihan. Mana contohnya? Ini hadirnya kita di tempat ini. Ini bukan hanya nikmatul dunia, tapi ini nikmatul apa? Hidayah, nikmatul agama. Nggak semua orang bisa datang. Kalau bicara informasi, kira-kira mohon maaf, yang tahu malam ini ada pengajian ada nggak? Banyak nggak? Banyak, udah diumumin juga, di-share juga. Di-share semua grup lagi. Betul ya? Semuanya sampai grup RT. Ya, semua disebarin banyak, tapi ternyata enggak. Karena memang adalah pilihan Allah. Allah kasih sayang sama kita. Ini karena Allah sayang sama kita, Allah giring kita ke sini. Insya Allah. Kalau Allah enggak sayang, Allah enggak giring, Pak. Demi Allah enggak. Ini nasrun min Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Karena sayangnya Allah. Allah bukan gak tahu kita capek. Allah tahu gak? Ini capek dagang, capek kerja, capek usaha, capek kuliah, betul? Capek nganggur. Nganggur capek gak? Allah bukan gak tahu, karena Allah sayang. Kata Allah, entar istirahatnya entar. Kamu datang dulu ke tempat itu, karena di situ ada rahmat tuh, kata Allah. Kamu datang dulu ke sana. Di sana aku bukakan bukan hanya sekedar rahmat, tapi Allah akan bukakan pintu maghfirah. Dan langkah-langkah menuju ke tempat itu adalah langkah-langkah ibadah. Subhanallah. Jadi gak sia-sia gitu. Nah, ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, iya. Tapi Allah juga Maha apa? Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya milik Allah pujian itu. Selain Allah tidak punya hak untuk dipuji. Pujian itu hanya milik Allah. Karena segala sesuatunya kepunyaan siapa? Allah. Tapi semua kita pengennya diapain? Dipuji mulu gitu. Sekarang kita mau dipuji apanya gitu? Apanya yang kita mau dipuji? Harta kita. Sementara harta itu milik siapa? Mau dipuji apa? Ilmu kita. Sementara ilmu itu min Allah, datangnya dari Allah.
Mau dipuji apa kita? Emang kita punya apa? Jangankan rumah, jangankan mobil, diri kita saja punya siapa? Kita nggak punya apa-apa. Pantaskah kita mendapatkan pujian? Bahasanya begitu. Yang berhak untuk mendapatkan pujian, alhamdulillah. Segala puji-pujian itu hanya milik siapa? Allah. Subhanallah. Allah yang mana? Rabbil alamin. Allah Tuhan yang mengatur semesta alam. Semesta alam. Ma huwal alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Yang dimaksud dengan alam, ma siwallah. Selain daripada Allah disebut dengan apa? Alam. Selain daripada Allah, itu semuanya alam. Artinya alam itu makhluk. Ada makhluk, ada khalik. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Pokoknya selain daripada Allah, maka itu adalah yang disebut dengan apa? Alam. Baik alam yang terlihat dengan mata ataupun alam yang tidak terlihat dengan mata. Makanya ada alam zahir, ada alam gaib. Dan kita sebagai umat yang beriman wajib mempercayai tentang perkara-perkara yang gaib. Wajib hukumnya kita. Termasuk kufur kita kalau tidak percaya tentang perkara yang gaib. Makanya dalam rukun iman, di antara rukun iman itu ada yang namanya percaya bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada para nabinya, malaikatnya, kitabnya, tapi percaya pada hari apa? Akhir. Dan itu alamul ghaib. Wajib kita mempercayai. Oke, di awal-awal Quran ada ayat tuh Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai tentang adanya hari gaib, alamul gaib. Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat lil muttaqin, hasil akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa, akibatnya insya Allah adalah akibat yang baik apa yang jelek? Orang yang bertakwa, yang bertakwa, ya, hasil yang dikerjakan itu kira-kira akibatnya baik apa jelek? Mungkin nggak orang yang bertakwa melakukan perbuatan maksiat? Mungkin nggak? Kenapa? Karena definisi daripada takwa imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Jadi orang yang bertakwa itu mampu menjalankan perintah Allah dan mampu menjauhkan larangan Allah. Semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu kebaikan. Makanya ada doa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Minta supaya dibaguskan itu semua urusan-urusan dari orang yang beriman. Masya Allah, ya. Nah, insya Allah orang yang bertakwa, hasil yang dilakukan dia pasti adalah kebaikan, ya, insya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in, dan sholawat, yakni semoga kesejahteraan dan keselamatan terlimpahkan semuanya ala nabiyhi, kepada nabinya. Maksudnya nabinya Allah, utusannya Allah. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesejahteraan dan keselamatan selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in,
dan juga kepada keluarganya dan semuanya. Mudah-mudahan termasuk kita. Insya Allah. Ingatlah, ketahuilah, anna wahidan min talabatil mutaqaddimina, bahwasanya ada seseorang minat talabatil mutaqaddimina, di antara orang-orang yang menuntut ilmu di masa lalu, di antara orang-orang yang menuntut ilmu, murid-muridnya Imam Ghazali yang ngajinya udah lama masa lalu. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya ada seseorang di antara murid-murid yang terdahulu lazama khidmata Syekhul Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhuhu, yaitu yang dimana murid itu adalah lazama khidmata, senantiasa dia berkhidmat, ya, Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin, yakni berkhidmat, dia melazimkan dirinya untuk mengabdi kepada Syekh Al-Imam Zainuddin. Zainuddin maksudnya perhiasan agama, ya, yakni siapa? Hujjatul Islam, pejuang Islam, ya, Hujjatul Islam, yakni Abi Hamid Ibni Muhammad Al-Ghazali. Murid-muridnya Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam. Jadi Zainuddin di sini detail nih, bukan nama. Detail, dia adalah penghias Islam. Kemudian Hujjatul Islam ini pemberi hujah terhadap agama, pejuang, ya. Namanya siapa? Abu Hamid. Abu Hamid ini kunyah, nama panggilan. Imam Ghazali dipanggil Abu Hamid karena dia punya anak laki namanya Hamid. Maka orang Arab itu suka panggil pakai nama Abu, ya. Punya anak Muhammad, maka dia dipanggil Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Nah, ini Hamid anaknya, ya, anaknya Imam Ghazali. Konon katanya meninggal dunia di usia sangat mulia, muda, udah meninggal Abi Hamid. Siapa namanya? Muhammad Al-Ghazali. Sebetulnya makanya di sini dibilangnya Ibni Muhammad, karena namanya dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ya, Muhammad bin Muhammad namanya gitu. Nama siapa nih? Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu nama aslinya. Nama Abu Hamid tadi nama apa? Kunyah, panggilan. Al-Ghazali ini ulama berpendapat dua. Al-Ghazali bisa dinisbahkan atas nama satu kampung di At-Tusi. Makanya Imam Ghazali disebut juga At-Tusi. Tusi sekarang Iran, dulu bagian dari Persia. Nah, di negeri Persia ada kampung namanya Ghazal. Makanya disebutlah dia Ghazali, karena dinisbahkan dengan nama daerah tempat dia lahir, kampungnya. Tapi yang pendapat kedua, kenapa disebut dengan Al-Ghazali? Bukan dinisbahkan kepada nama kampungnya, bukan. Al-Ghazal itu ini Pak, pemintal benang. Ayahnya Imam Ghazali, Muhammad, ini kerjaannya tukang mintal apa? Benang, Ghazal. Makanya disebutlah dia Al-Ghazali. Jadi ada dua pendapat nih. Satu, Al-Ghazali dinisbahkan ke nama kampungnya di Tusi di sana di Persia. Satu pada dinisbahkan dengan pekerjaan siapanya? Ayahnya, ya, supaya diperkenalkan gitu. Qaddasallahu ruhahu, ya, semoga Allah mensucikan roh beliau. Nah, jadi katanya ada seseorang pelajar, murid, di antara murid-murid yang aktif, di antara yang dia sudah lazama khidmah,
yang sudah melazimkan dirinya untuk berkhidmah kepada Tuan Guru Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid, wastaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaih. Dia ini adalah orang yang aktif di dalam menuntut ilmu. Wastaghala, dan dia menyibukkan dirinya bitahsili, untuk mendapatkan, wa qira'atil ilmi alaih, membaca kitab-kitab ilmu untuk dirinya. Orang yang memang rajin ngajinya, orang yang aktif. Semua kitab-kitab karya Imam Ghazali itu semuanya udah dirangkum pada ini, udah dipelajari sama dia. Nah, jadi termasuk murid yang rajin, murid yang aktif, sibuk dia untuk banyak mendapatkan daripada ilmu-ilmu di atas ilmunya Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid. Hatta jama'a daqa'iqal ulum, sehingga dia telah menghimpun berbagai ilmu-ilmu itu, wastakmala fadailan nafsi, dan dia menyempurnakan dengan berbagai keunggulan daripada diri pribadinya. Dia coba untuk merangkum dari semua ilmu yang dia udah pelajarin itu, dia coba. Summa, kemudian, annahu tafakkara yauman, di mana suatu hari dia merenung, ya, fi hali nafsihi, mengenai tentang keberadaan dirinya nih, muridnya ini. Nah, disebutin nih namanya, siapa muridnya. Imam Ghazali hanya bercerita ada di antara murid-muridnya, ya, orangnya rajin, orangnya aktif belajarnya, dan dia melazimkan dirinya berkhidmat kepada aku, dan semua hampir ilmu-ilmu yang yang aku sudah karang itu semuanya sudah diiniin, dan dia sudah menguasai itu. Tapi ternyata summa jama'a daqa'iqal ulum, dia mampu sudah merangkum dari semua ilmu-ilmu yang rumit, wastakmala fadailan nafsi, dan dia juga sudah menyempurnakan dari berbagai keunggulan-keunggulan dari pribadinya. Summa, kemudian, annahu tafakkara yauman, bahwasanya satu hari orang itu berenung, ya, tentang apa? Fi hali nafsihi, tentang mengenai kondisi dirinya, wa khatara ala balihi, dan hal itu terlintas di dalam pikirannya. Ini kayaknya semua udah ribet amat ya. Kebanyakan apa? Ilmu yang udah dipelajari, gitu. Semua gitu. Bapak dia pengen cari apa kira-kira kesimpulan daripada ilmu-ilmu itu, dia pengen rangkumin jadi satu. Paham gak maksudnya? Iya. Terus pengen dirangkumin misalkan dia, gimana? Puyeng dia mikir, ya. Udah semuanya udah masuk semua ilmu ini, udah dikuasai sama dia, udah diiniin, semua kelihatannya mesti ada satu satu rangkuman dari semua ilmu-ilmu yang sudah ada itu, sehingga mempermudah dia untuk bisa membahas daripada itu semua. Masya Allah. Ini semua ilmu jadi. Kalau kita mau merangkum apa? ilmu kita mau rangkum apa nih, mau dirangkum? Ya emang. Summa annahu tafakkara yawman fi hali nafsihi, kemudian dia berenung, dipikirin aja, ya Allah, ini ilmu segini banyaknya. Wa khatara ala balihi, dia terlintas di dalam pikiran. Wa qala, dan dia berkata di dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ray'an umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Masya Allah. Kata dia, ini sesungguhnya, kata dia, qara'tu anwa'an minal ulum, saya ini udah membaca anwa'an minal ulum, berbagai macam cabang-cabang apa ya? Ilmu dia udah baca tuh semua, terutama karya dari gurunya Imam Ghazali. Wasaraftu ray'ana umri, dan saya telah menghabiskan masa muda umur saya itu untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ala ta'allumiha wa jam'iha, saya udah habiskan masa muda saya untuk belajar mempelajari semua ilmu-ilmu itu, katanya. Wal ana, dan sekarang, yang bagi li an a'lama ayya nau'iha,
yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri. Masya Allah. Kalau bicara ilmu udah banyak belum ya? Kalau dia bicara ilmu, nih murid udah banyak belum? Udah habis waktu dia masa muda dia kebanyakan buat ngapain? Buat belajar, menuntut ilmu. Ya Allah, beda tipis sama kita. Beda tipis sama kita. Astagfirullahaladzim. Kalau dia dihabiskan itu masa-masanya untuk belajar, menuntut ilmu itu, semuanya dia sudah lakukan, habis umur untuk belajar. Kalau bicara banyak mau udah banyak. Wal'an, tapi sekarang katanya yang bagili selayaknya buat diriku, sepantas dan sepatutnya lah buat aku an a'lama ayyanau'iha, ya saya dapat, kalau seandainya saya mendapat mengetahui mana saja ilmu, bagian-bagian ilmu yang fauni, yang dapat berguna ghadan untuk saya di esok hari, jadi di hari kiamat, wa yu'annisuni fi qabri, dan ilmu-ilmu yang dapat menghibur saya di akhirat, di kubur katanya. Masya Allah. Padahal ilmunya semuanya udah dikuasai sama dia. Semen dia pengen dapetin lagi ilmu yang buat diri dia, kira-kira bagaimana ilmu-ilmu yang bisa berguna buat dia besok untuk di hari akhirat. Itu ilmu filsafat dapat enggak? Bisa enggak buat berguna buat di akhirat dia? Ilmu ini mati, ilmu balaghah, ilmu apa dan semuanya itu semua udah dipelajarin sama dia. Wal'an, sekarang yang aku butuhkan adalah ilmu ayunai nau'iha, yakni cabang-cabang ilmu yang fauni, yang bisa memberikan manfaat ghadan, nanti pada hari kiamat. Ilmu apa? Apakah ilmu komputer? Apakah ilmu matematik? Apakah ilmu, kalau bicara ilmu semuanya dia udah kuasain, tapi ilmu yang kira-kira bermanfaat buat dia itu yang dia dicari. Wa yu'annisuni fi qabri, dan juga ilmu yang dapat menerangi aku di dalam apa? Kubur. Masya Allah. Wa ayyaha la yanfa'uni hatta atraukaha, dan ilmu-ilmu mana saja yang tidak berguna bagi saya, biar saya bisa tinggalin itu sekarang. Sekarang saya mau fokus untuk ilmu yang bermanfaat buat akhirat dan juga buat nyelamatin saya di alam kubur. Kalau ilmu yang lain udah diapain? Udah dikuasai sama dia. Semuanya udah sama dia. Cuman yang buat di akhirat bagaimana ya besok ya? Gitu. Masya Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi minta kepada Allah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa, daripada ilmu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Apalah guna yang banyak itu ilmu kalau seandainya tidak bisa memberikan manfaat aku buat di akhirat dan manfaat aku untuk di alam kuburku. Ya, buat apa aku minta itu? Nabi berlindung kepada itu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Nabi pernah meminta kepada Allah, Allahumma zidni ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang apa? Bermanfaat. Nabi enggak minta ilmu banyak, enggak. Bukan Allahumma zidni ilman katsira, enggak. Bukan itu yang Nabi minta. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang banyak. Bukan itu. Tapi Nabi minta supaya dijadikan, ditambahkan ilmu yang apa? Bermanfaat. Bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bermanfaat buat agama, bermanfaat buat dunia, dan bermanfaat buat akhirat. Masya Allah. Itu yang dipikirkan oleh muridnya ini. Ya, kalau ngaji udah kelamaan dia ngaji, habis masa muda dia hanya habis buat apa? Mengaji, menuntut ilmu.
Bicara ilmu, semua ilmu sudah dipelajari sama dia. Bahkan dia sudah rangkum itu, semuanya udah dia himpunkan semuanya. Tapi sekarang yang saya cari, yang bagi sepatutnya buat aku adalah an a'lama ayyanau'iha yanfa'uni ghadan, ilmu-ilmu yang bisa membawa manfaat buat besok. Karena besok saya meninggal. Itu ilmu yang segitu banyak, besok bisa nerangin saya nggak di dalam kubur. Itu ilmu bisa ngeluasin saya nggak di dalam kubur. Itu ilmu yang segitu banyaknya bisa nolongin saya nggak ketika nanti ditimbang fi yaumil mizan. Bisa menolongin saya nggak fi yaumil hisab, ketika dihisab. Itu ilmu yang begitu banyak. Apakah mampu menyelamatkan aku melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Itu yang dipikirin sama dia. Kalau masalah pinternya orang tidak nggak? Karena semua ilmu udah dia banyak, udah dipelajari sama dia. Cuma itu yang dia mau cari. Ini kalau kita ngaji yang kita mau cari apa? Halo? Nih, kita nih yang kita mau cari, kita ngaji nih. Mana? Kira-kira apa? Ridho Allah. Hah? Ridho ya Allah. Tuh. Kan cakep tuh orang ngaji jawabannya. Yang kita mau cari? Iya, ridhonya Allah. Bukan masalah pinternya. Kayaknya kalau pinter udah terlambat banget kali itu. Iya. Mudah-mudahan ini ada yang nyambut, mudah-mudahan. Insya Allah. Tuh, itu udah hafal bidaya. Udah belum? Alhamdulillah. Masih ingat apa enggak itu? Dibagi berapa tuh ilmu kemarin katanya? La ilaha illallah. Dibagi berapa tuh ilmu bidayatul hidayah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, yang penting ngaji dah. Gitu, Masya Allah. Kalau ditanya mau Allah ngaji kan? Ngaji ya Allah. Itu aja udah. Gitu. Ngaji apa? Gugur kewajiban kita, makanya harapan kita tidak lain adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan harapan nantinya kita dosa kita diampuni Allah. Kalau bicara dosa kita banyak nggak? Hah? Banyak nggak? Iya, ya Allah. Terus dosa yang banyak ini udah kita hapus pakai apa? Udah kita hapus pakai apa ya dosa? Maka tahajud ya emang orang doyan tahajud. Duha apalagi baca Quran, iya ya Allah. Puasa Senin Kamis enggak juga. Lalu dengan apa? Mudah-mudahan kali dengan duduknya kita di majelis ilmu ini yang bisa menghapuskan dosa kita, ini yang bisa ngangkat derajat kita, ini yang bisa mendapatkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah. Insya Allah itu doang yang kita apa? Yang kita harapkan aja. Masya Allah. Nah, katanya sebagaimana yang dia khawatirkan, Rasulullah saja berdoa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak membawa manfaat. Begitu hebatnya kita. Selesai itu S1, S2, S3, apa lagi tuh? Ya, semuanya kita udah strata pendidikan, semua kita ingin tanya sama diri kita. Itu ilmu yang segitu banyaknya. Adakah ilmu yang bisa yang fauni ghadan wa yu'annisuni fi qabri? Apakah ilmu-ilmu yang tinggi itu yang sudah kita raih itu bisa memberikan manfaat kepada diriku pada nanti yaumul kiamah? Masya Allah, Masya Allah. Ini emang Imam Ghazali tajam bahasanya, Masya Allah. Fastamarat hadhil fikrah, ya lalu berlanjutlah, berjalanlah. Itu yang namanya pikiran itu menggelisahkan dirinya. Jadi itu yang membuat dirinya jadi apa? Gelisah. Dia pikir ini ilmu yang banyak ini kira-kira bisa manfaat buat saya. Ya, kemudian hatta kataba ila hadrati Zaid Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istiftaan. Akhirnya dia karena goncang jiwanya, karena gelisah dia dengan pikiran begitu, akhirnya dia memberanikan diri hatta kataba ila hadrati Syekh. Akhirnya dia menulis satu pucuk surat
ya kepada tuan gurunya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dia tulis tuh surat kepada Imam Ghazali, wasa'alahu masaila wal tamasa nasihatan wa du'aan, dan dalam sirat itu dia pun memohon kepadanya, bertanya kepada beliau masailah tentang masalah-masalah, wal tamasa nasihat, dan beliau juga dalam surat itu meminta apa? Nasihat-nasihat dari tuan gurunya, wa du'aan, dan juga meminta apa? Doa. Itu dia tulis surat, akhirnya dia beraniin diri. Ya karena dia gelisah dengan keadaan dirinya. Hari sudah semakin berganti dengan minggu, minggu berganti bulan, bulan sudah bertukar dengan tahun, umur sekarang sudah tidak muda lagi. Ini ilmu yang begitu banyak, apakah mungkin bisa memberikan manfaat kepada saya? Gelisah dia mikirin tuh yang kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya kita boro-boro mikirin ya. Iya, beliau mikirin apakah ini bisa. Akhirnya dengan memberanikan diri dia tulis surat kepada tuan gurunya. Dia meminta di dalam suratnya itu, minta dia bertanya tentang masail, beberapa masalah, dan dia juga memohon daripada meminta nasihat dan juga minta apa? Doa. Qala, dan berkatalah penuntut ilmu itu, murid itu, wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi tastamilu ala jawabi masaili, meskipun berbagai kitab karangan guru saya itu ya seperti kal ihya, seperti kitab apa? Ihya Ulumuddin itu dikarang sama wa ghairihi, dan yang lainnya tastamilu ala jawabi masaili, ya seperti kitab-kitab itu semua sebetulnya di dalam kitab itu sudah terjawab semuanya. Ya di dalam kitab Ihya apa yang dia tanya ada jawabannya enggak? Udah ada sebetulnya, tapi dia tetap menuliskan begitu. Lakinna akan tetapi kata dia, maksudi ayyaktuba sayhu hajati fi waraqatin, tujuanku adalah ya ayyaktuba sayhu, bahwa menulis guru saya itu ya Imam Ghazali memenuhi hajati fi waraqah, di dalam satu surat, untuk menjawab daripada suratku ini dijawab di dalam beberapa lembaran surat. Takunu ma'i muddatan hayati, yang dimana nanti risalah waraqah ini, surat ini akan menjadi berada bersamaku sepanjang perjalanan hidupku katanya. Masya Allah, itu yang diharapkan. Sebetulnya mah pertanyaan-pertanyaan yang dia ingin, kalau dia mau baca lagi dalam kitab-kitab yang sudah dikarang, ada nggak? Udah ada di situ. Cuma dia pengen minta ada surat ringkasan yang dia akan bawa terus sepanjang perjalanan hidup dia. Ya, karena itu kan kitabnya banyak. Nah kalau ini kan kecil kata dia bisa gitu. Wa'malu bima fiha muddatan umri insyaallah taala, dan saya akan mengamalkan ya daripada dengan apa yang ada di dalam surah itu, muddata umri, sepanjang umurku insyaallah taala ya, semoga Allah mengizinkannya itu. Masya Allah. Fayaktubu syekhu hadhihi risalah ilaihi fi jawabihi, lalu Syekh Imam Ghazali setelah dia membaca surat dari siapa? Dari siapa? Dari muridnya itu yang dia sudah kenal benar. Ini murid rajin ngaji dan lain sebagainya. Maka pada saat itu dia pun langsung menjawab. Ya dijawablah, fayaktubu sayhu hadhihi risalah ilaihi fi jawabihi. Lalu dijawablah oleh Imam Ghazali tentang surat-surat itu, ya dijadikan sebuah risalah. Wallahu a'lam, ya dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Dijawab oleh siapa? Imam Ghazali. Allahumma ayyuhal waladu wal muhibbul aziz, ketahuilah wahai anakku tuh, ya sampai-sampai disebutnya sebagai apa? Padahal dia anak bukan? Dia anak bukan murid. Dia murid, tapi ternyata mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Itu seharusnya
Ya, bagaimana caranya supaya seorang guru bisa menganggap kita menjadi bukan hanya murid tapi menjadi apa? Masya Allah, udah aman, berkah dunia akhirat kalau begitu. Kalau seorang murid mengagungkan gurunya, wajar, pantas, betul? Kalau seorang murid mencintai gurunya, pantas nggak? Pantas. Dia banggain gurunya, pantas nggak? Pantas. Bahkan saking bangganya dia mengkultuskan tuh gurunya, seolah-olah kaya-kayanya kalau ngaji sama orang lain kurang kapisah. Kalau nggak ngaji sama siapa? Mau guru gua. Masya Allah, enggak, bukan itu. Ya, tapi bagaimana kita mendapatkan tempat di hati seorang guru. Itu kunci keberkahan buat kita. Subhanallah. Kalau ada guru, bagaimana sehat ente, baik ente, keluarga sehat, itu udah doa luar biasa ini. Itu udah guru kalau udah kayak begitu jangan lagi masya Allah beruntung kita kalau yang murid. Nah cari tuh yang model begitu, ya masya Allah. Nah kemudian kata Imam Ghazali, dipanggillah iklam ayyuhal walad wal muhibbul aziz, masya Allah. Ditambahin lagi ya ayyuhal walad, udah dianggap apa? Anak. Ditambahin al-muhibbu al-aziz. Ini satu titel yang luar biasa. Al-muhibbu, orang yang apa? Dicintai. Al-aziz, dan juga orang yang dihormati. Allahu Akbar. Berarti ini murid punya makom apa? Baik di dalam dirinya, Imam Ghazali, ya. Allahu baqaka bi ta'atihi wa sallaka bihi bika sabila ahibbaihi. Ya semoga Allah memanjangkan sisa umurmu dengan kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah, dan juga semoga Allah akan menempuhkan dirimu kepada jalan para kekasih-kekasih Allah. Didoain sama siapa? Gurunya. Ya Allah. Anna mansuran nasihat yuktabu min ma'dinir risalah, bahwa telah tersebarlah luas nasihat yang ditulis ini dari tambang risalah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya ini berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. In kana qad balagha minhu nasihah, jika Allah telah sampai ini kepadamu nasihat dari beliau itu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka kebutuhan yang mana lagi bagimu terhadap nasihatku. Ya kalau misalnya ini sudah aku rangkumkan ini risalah ini sebagai nasihat, cukup sudah katanya. Wa illa yablugha faqulli, dan jikalau nasihat itu belum sampai kepadamu, belum masuk kepadamu, maka katakanlah kepadaku, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah, apa yang kamu hasilkan selama bertahun-tahun engkau telah belajar melalui itu semua, ya. Kemudian ayyuhal walad ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Itu deh, ya, mukadimah yang luar biasa. Jadi kita udah tahu nih arah kitab ini kemana, paham ya? Jadi arah kitab ini apa isinya? Oh ternyata ini sebuah risalah, catatan surat-surat jawaban daripada siapa? Imam Ghazali atas pertanyaan-pertanyaan dari muridnya. Di mana muridnya ini murid yang pintar, murid yang luar biasa. Kalau bicara semua, karena dia sudah lama mengaji kepada Imam Ghazali, cuma dia pengen merangkum ilmu-ilmu yang banyak itu menjadi satu risalah, dan itu dikabulin oleh Imam Ghazali karena kecintaannya dia kepada muridnya, karena hormatnya dia kepada muridnya, maka dikabulkanlah permintaan daripada muridnya. Masya Allah. Apa itu isi risalah? Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita sehingga kita bisa ikutin ini semua nasihat-nasihat ini. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah mohon izin untuk membacakan suratul Fatihah satu kali lagi sehubungan dengan guru tua kita Kiai Haji Syukur Yakub di dalam kondisi kurang sehat. Ya, memang beliau udah lanjut usia, udah 90-an umurnya. Ya, beliau termasuk sebaya lah dengan saya punya orang tua. Ya, tapi lebih muda 2 tahun lah dia. Ayah saya lebih tua. Sama-sama dulu di Jamiatul Khair di Penapa. Ya, belajar di sana. Nah, sekarang dalam kondisi kurang sehat. Doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Dan beliau masih aktif ngajar di mana-mana. Ya, masya Allah. Al-Fatihah biniyati sifah was-sihah was-salamah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidzalikal ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli maghib. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysiru 'asiri 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtazu ila bayani wa tafsir. Hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah bil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa a'idna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala lagha asrafna fatub alaina tawbah tawsil kulla hawba wastur lana al-awradi wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli mahabbat aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi asma fa'law wajuda manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.